Filsafat ilmu berkembang sangat pesat seiring tumbuh dan berkembang beragam keilmuan yang telah dilahirkan oleh para ilmuwan. Berkembangnya filsafat ilmu mengantarkan berbagai disiplin ilmu baru yang tentu saja membuat semakin luasnya wilayah kajian filsafat ilmu. Bagaimana pendapat Peter Engeles? Salah satu filsuf dunia yaitu Peter Engeles mengatakan bahwa filsafat ilmu mempunyai 4 bidang konsentrasi utama. Yang pertama adalah telaah mengenai konsep, analisis, peranggapan, perluasan, dan penyusunannya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih cermat. Yang kedua, telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu dan struktur perkembangannya. Yang ketiga, telaah mengenai keterkaitan berbagai ilmu. Dan yang terakhir adalah telaah mengenai akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas, sumber, serta sifat dasar kemanusiaan. Bagaimana menurut Cornelius Benjamin? Menurut Cornelius Benjamin, yang menjadi pokok soal filsafat ilmu dalam 3 bidang yaitu 1. Telah mengenai metode ilmiah, lambang ilmiah, dan struktur logis dan sistem pelambangan ilmiah. Yang kedua adalah penjelasan tentang konsep dasar, peranggapan, dan pangkal pendirian ilmu, landasan empiris, rasional, dan pragmatis yang menjadi tempat tumpuannya. Yang ketiga adalah saling keterkaitan antara berbagai ilmu dan implikasi bagi suatu karir alam semesta, misalnya idealisme, materialisme, atau pluralisme. Bagaimana menurut Mark Wartocki? Menurut Mark Wartocki, filsafat ilmu meliputi yang pertama adalah perenungan tentang konsep dasar, struktur formal, dan metodologi ilmu. Yang kedua adalah persoalan ontologi dan epistemologi yang khas bersifat filsafati dengan pembahasan yang memadukan peralatan analitis dari logika modern dan model konseptual dari penyelidikan ilmu. Jadi, bagaimana kesimpulan dari pengertian cakupan filsafat ilmu dari para filsuf dunia? Walaupun ada para ahli yang membahasnya dari segi cangkupan pembahasan yang relatif berbeda dan mendalam, namun esensinya tetap sama. Dan dia hanya bergerak pada konsep filsafat, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Setiap cabang ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang akan ditelaah atau dipelajari. Dalam hal ini, filsafat mempunyai objek kajian yaitu objek material dan objek formal. Apakah yang kalian tahu tentang objek material? Jadi, objek material adalah hal atau bahan yang diselidiki atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan atau segala sesuatu yang ada. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Sesuatu yang dianggap ada bukan hanya yang dirasakan indera saja, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera, misalnya saja sejarah. Sesuatu yang ada kemudian disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah thinkable, hal rasional yang berdasarkan pada indrawi, dalam artian selama panca indera bisa mengenali atau merasakan hal tersebut, maka itulah hakikat ada dalam objek material. Yang kedua adalah unthinkable, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita namun bisa jadi sedang atau telah dipikirkan oleh orang lain. Misalnya saja, mahasiswa belum memikirkan tentang bagaimana ia akan bekerja, tetapi orang lain sudah atau telah memikirkan bagaimana nanti ia akan bekerja. Yang terakhir adalah untouchable, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan namun diyakini ada. Satu-satunya hal tersebut adalah adanya Tuhan. Apakah yang kalian tahu tentang objek formal? Ya, objek formal merupakan metode yang digunakan untuk memahami objek material. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Contohnya itu adalah penelitian pada pohon kelapa, khususnya fungsi air kelapa. Pohon kelapa merupakan objek material, sedangkan air kelapanya merupakan objek material.
Nah, cara pemahamannya ada dua. Yang pertama adalah spesifikasi, yaitu hal yang menjadi fokus kajian, bukan sesuatu yang umum, melainkan sesuatu yang khusus. Yang kedua adalah perspektif, yaitu objek yang dikaji dengan sudut pandang tertentu.